Wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lama tidak di sini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masih bertemu kembali guyon bareng. Yang mana guyon-guyon walaupun sangat sifatnya informal, tapi saya kira ini manfaatnya besar sekali. Dan mudah-mudahan dari guyon ini yang pertama kali kita minimal guyon itu banyak sekali membahagiakan jiwa. Dari membahagiakan jiwa, jiwa kita menjadi sehat. Ini pasti. Dan bapak-bapak sekalian, banyak sekali guyon, tapi guyonnya itu tidak guyon spiritual. Tapi kalau kita yang sering kita lakukan itu guyon kita itu guyon spiritual. Jadi di sini itu kita banyak sekali mentertawakan ketololan kita sendiri. Dan mentertawakan ketololan kita sendiri itu lebih nikmat. Jadi sering-sering sekali kalau malam itu guyu awake dhewe, guyu gobloke awake dhewe. Sehingga betul-betul kita dengan ikhlas mampu menerima kelemahan kita, kesalahan kita yang untuk kemudian pasti berbenah. Ini hal-hal yang perlu kita refleksikan. Bapak Ibu sekalian, guyon-guyon yang kita laksanakan ini saya berharap nanti juga ya untuk hiburan pagi. Jadi saya kira semua kesibukan itu pasti ada. Tapi di balik kesibukan itu mesti ada ketidaksibukan. Ketidaksibukan itu seusia kita, itu kebutuhan kita itu seperti Pak Aji, Pak Beton itu masalah makan itu seberapa sih coba? Jadi katakanlah anggaran hidup Anda untuk makan itu kalau seusia kita itu berapa? Yang kita banyak perlukan tuh sekarang itu hanya satu. Kebutuhan jiwa, makanan jiwa, makanan rohani, makanan spiritual. Di atas 50 tahun itu kebutuhannya hanya satu itu. Satu-satunya makanan rohani itu ya hanya satu, ilmu. Kalau enggak ilmu apa sih? Makanan rohani itu apa kalau enggak ilmu sekarang? Enggak ada. Lah ini loh orang yang jarang sekali memanage hidupnya dengan satu planning yang jelas itu seperti itu. Sehingga kita di atas 55 tahun itu dalam tanda kutip. Ini kalau orang-orang psikologis ya, pendekatan saya pendekatan psikologis. Itu yang dibutuhkan itu sudah rasa aman, rasa nyaman. Kita tidak butuh uang, dalam tanda kutip tidak butuh uang. Kita sudah tidak butuh makan, apalagi pakaian sebagai tampilan-tampilan itu tidak perlu. Itu di atas 55 tahun itu secara kodratnya penciptaan manusia itu sudah seperti itu. Sehingga sebetulnya kalau kita itu masih mengejar pakaian, mengejar eksistensi, yang ini, yang itu, saya perlu eksis di sana, perlu eksis di sana. Ini adalah jiwa-jiwa yang mengalami fiksasi. Nanti akan saya terangkan apa fiksasi itu. Pertumbuhan jiwa yang tidak normal. Nah, kembali ke tadi. Jadi sebetulnya kebutuhan kita di usia 50 tahun itu hanya satu, makanan jiwa. Makanan jiwa itu juga hanya satu, ilmu. Makanya berarti apa? Otomatis kita harus memprogram, banyak memprogram waktu. Kalau di Jawa itu ada namanya kukilo, ada yang namanya turonggo. Kebutuhan itu seiring itu. Di posisi turonggo, kendaraan. Itu tidak berarti mobil, tidak berarti sepeda, motor. Di usia kita, itu yang diperlukan kendaraan kita itu adalah kesempatan waktu untuk mencari ilmu. Jadi kalau itu tidak dipenuhi betul, ya sebetulnya jiwa kita itu garing. Jadi ibaratnya Pak
Aji menanam matoa, ya kekurangan air di musim kemarau itu Anda bayangkan. Kan kasihan sekali, setengah halum. Padahal sebetulnya potensinya bisa besar karena kekurangan nutrisi air menjadi alum, menjadi pertumbuhannya tidak sehat. Lah jiwa kita di usia 50 tahun itu sudah mengalami keguncangan jiwa. Sebagaimana kita dulu waktu SMP menuju SMA mengalami keguncangan jiwa. Di mana masa transisi hanya satu yang dibutuhkan adalah pembimbing ilmu. Ilmu yang mencerahkan, ilmu yang membimbing, ilmu yang mengarahkan, ilmu yang menuntun, ilmu yang menjadi teman dialog. Anda bayangkan kalau malam hari Anda tidak punya teman dialog, sama siapa Anda dialognya? Anda sakit sendirian. Anda sakit itu mesti sendirian. Jadi tatkala dalam kesendirian merasakan rasa sakit, kalau tidak punya teman dialog, terus Anda dialog sama siapa? Istri. Saat itu istri itu melayani secara fisik. Anak itu cuman suruh ini, suruh itu, suruh ini. Ini kebutuhan fisik semua. Lah yang menemani jiwa kita di saat kita lemah, yang menemani jiwa kita di saat kita sakit, siapa lagi kalau bukan ilmu? Saya belum ngomong dimensi nanti di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat nanti, itu dimensi lain. Saya yang real aja agama ini. Tatkala Anda dalam kesendirian misalnya mengantarkan istri, terus kemudian Anda jenuh tunggu di mobil. Temennya kalau ndak ilmu untuk berdialog dengan siapa? Nyetel musik. Musik itu ngono kae lah. Saya juga paham itu ada kebahagiaan tersendiri. Tapi Anda sebetulnya jiwa Anda masih susu ya waleh ngrungokne musik iki ae. Nah, kalau Anda berdialog dengan teman ilmu, itu akan menjadikan satu hiburan segar bagi diri kita, bagi jiwa kita. Nah, Bapak-bapak sekalian, Anda yang masih 35 tahun, sebetulnya ini bukan materi Anda. Yang masih 40 tahun, belum materi Anda, karena Anda belum butuh ilmu. Ini yang baratane Pak Haji tuwek-tuwek ini yang butuh ilmu. 60. Sesuk ot ya sapa sing ro. Oke, Bapak Ibu sekalian, dialog kita, guyon-guyon kita mudah-mudahan menjadikan hiburan bagi diri kita sendiri. Ini ada peserta baru dari Jintab yang sebetulnya ini masih kanak-kanak, belum butuh ini. Oh iya teko barang ngono lho. Tuan beton sing akak. Ya, kuwi malah beneran. Kayaknya apa ning sawah. Ning sawah aku marai adem. Saapal aku. Nah, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan golek ilmu itu yang enak ya begini ini. Kelompok kecil betul-betul bisa menyerap. Bahasa saya itu dalam kampus dulu itu namanya minoritas kreatif. Saya itu cuman punya temen 7 dulu. Jadi dari Jogja, dari Semarang, dari Solo. Itu dulu yang, ya maaf sekali kalau saya boleh cerita, ini riak ini. Dulu dalam bimbingan Malik Fajar tatkala masih rektor di UMS waktu itu. Saya punya study club, punya kelompok kecil, saya namakan minoritas kreatif. Wah, Pak Tatris berarti wong Muhammadiyah. Oh ya iso. Mergo Malik Fajar Muhammadiyah. Hah? Pengikut Muhammad ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya dulu juga punya kelompok kecil juga, namanya kelompok yang waktu itu Gus Dur masih masih budayawan, belum masuk lini pemerintahan dan belum aktif di partai,
Dia menjadi penulis bebas saat itu. Artikelnya banyak sekali di majalah Prisma. Menarik sekali waktu itu. Mustafa Bisri itu waktu itu masih muda. Entus masih berguru ke MH, MH masih berguru Dugalentus. Ini semua satu kelompok-kelompok kecil yang mudah-mudahan justru mahal harganya bagi kerangka pemikiran. Nah, kita itu harapan saya di JUI itu rasa kondang, ora tok jenengi JUI ra masalah. Sing penting apa? Eksis, sing penting ada kegiatannya, sing penting tidak ada nuansa-nuansa di dalamnya itu mengandung beban. Beban uang jangan sampai, beban bensin jangan sampai. Mosok Pak Haji ngisi bensin bingung, gak mungkin. Urunan. Pak Sukir yang janti urunan, tak foto tenan kuwi. Tuku mobil kuat, tuku bensin tak kuat. Di kelompok kita alhamdulillah selama ini tidak pernah ada yang namanya masalah makanan jadi masalah bensin jadi masalah. Tidak ada. Tapi ya maaf sekali, bukan kita anukan di luar banyak sekali gara-gara nglayat itu. Nglayat yang Singosaren teko Badekan. Ya notabene-nya urunan. Ini ya caranya. Itu ya hanya di hati saja kita ya sudah biarlah. Karena manusia itu mengikuti kerangka pemikiran, tingkat pemikiran. Ini yang harus kita maklumi. Oke, Bapak-bapak sekalian, saya akan kembali ke tema sehat. Kunci dari semua sehat itu adalah puasa. Sudahlah, apapun keseimbangan hidup itu di puasa, apapun kesehatan itu di keseimbangan. Maka keseimbangan itu sangat penting, sehingga puasa itu sangat penting. Bukan hanya itu syariat itu sudah terlampaui. Puasa itu sudah kebutuhan. Bukan lagi syariat yang wajib, yang sunnah. Itu kerangka pemikiran yang karena luar, Mas ya. Jadi kalau Anda itu puasa karena wajibnya, puasa karena sunnahnya, itu masih luar. Tapi mari kita berpikiran puasa itu sebagai satu kebutuhan, basic needs. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah puasa. Nah, karena puasa kebutuhan, kita harus tahu butuhe awake dhewe poso ning posisi ndi to jane. Nah ini loh, nanti akan saya anukan butuhe apa awake dhewe dengan puasa itu. Ada kerangka menarik sebelum saya memasuki wilayah puasa, itu saya harus mensitir apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab menarik. Yang tidak bawa buku dipoto, ya, yang bawa buku dicatat. Enak tak ya? Foto. Pentingnya artinya.
Jane lek PPMR tenanan kuwi rasa aku munine tak terang rasa tak tulis tokne semudeng. Jadi besok ki guru-guru PPMR ki nerangno ning ngarep gek kowe aja muni. Engko mesti enek tese ngono ki lho lek dadi guru. Jadi aku ngerti kerangka berpikirnya ki ruwet. Oh iki rong paham secara materi. Oh iki kerangka pikirane loncat-loncat. Nah, aku ngerti wong ngono. Ngono kuwi. Dadi aku dhisik lek ngetes wong iki presentasi iso ora. Ngono ki gampang ae. Kowe aja muni, gak aku terangno nganggo tulisan ning ngarep. Neng kowe aja muni. Enak to? Lah neng kono aku kan lho, iki paham secara materi neng ora iso nerangne mergo pikirane ruwet. Oh iki pikirane ruwet, gak yo ora paham pisan karo materi. Aku yo roh ae ngono. Oke. Yang pertama sahwatin saatin aurasat huznan tawilan. Ini Umar bin Khattab. Gak riwayat Umar bin Khattab sakmono mbiyane brangi lek arep nyampekne sok kapan, lek ku nerjemahne karo Mbah Bani. Kadang-kadang terpikir juga. Kayak guru-gurune iki ndang bangkit, ndang melu-melu nerangne. Sak lingkungane dhewe, sak keluargane dhewe-dhewe. Apa itu? Kesenangan sesaat yang berakibat penyesalan seumur hidup. Apa ora mending iki? Wes ta, dolan nabrak-nabrake uripmu, ruwete uripmu, persoalanmu, loromu, lesumu, apalagi misuh-misuhmu, dengi kesok misuh-misuh tok. Padahal wedok lho. Lah koncone Pak Haji. Kesenangan sesaat. Ini Anda bisa ganti dengan kepuasan. Kepuasan sesaat, kesenangan sesaat yang berakibat penyesalan seumur hidup. Lu pada tulisannya ya. Apa statusmu tulisannya? Lah perlu kamarmu tulisannya sing gawedi. Kepuasan sesaat misuh-misuh neng berakibat penyesalan seumur hidup. Tulisannya nesu pal bantingi sesaat tapi berakibat tuku seterusnya. Ngono iki pegantinen, iki kan variabel bebas to. Nesu ning bala sesaat tapi sakjane dadekne rikuwe seumur hidup. Saora. Iki sing muni Umar, sayange dudu Rasulullah. Wes, udu kades iki. Eneng kowe karo Umar paling pinter Umar didikane Rasulullah. Ngene iki lek tukang bangkel udu kades ben ngono. Syahwatin saatin aurasat huznan tawilan. Ilam Arif. Jadi Kaji Sukirno ngene sesuk wis metu ning anu. Wis truk wong ngendek kuwi. Ya Pak Sukir tuh dipoto, Pak Haji dipoto. Ini yang disebut nafsu. Jadi sebetulnya nafsu itu apa per definisi? Nafsu itu kesenangan, kepuasan. Yang paling tepat itu kepuasan. Kepuasan sesaat
tapi akibatnya penyesalan seumur hidup. Dosa, apa itu dosa? Dosa itu loh mesti kepuasan sesaat yang berakibat penyesalan seumur hidup. Renungi itu. Njane iki sing nom-nom aja ngaji dhisik ben aja roh ngene-ngene iki kok. Ayo boim iki jane rung butuh ngene-ngene iki. Ini yang menjadikan hidup kita nunyak-nunyak, ini yang menjadikan hidup kita ruwet. Ini yang menjadikan hidup kita tidak bahagia. Pasti. Apa? Penyesalan seumur hidup mesti muncul dalam benak jiwa. Ada tolakan batin yang tidak nyaman. Ada tolakan batin yang tidak nyaman. Ada tolakan batin yang tidak nyaman. Ini yang menjadikan penjara jiwa seumur hidup. Anda tidak mungkin bisa mengelak dari rasa bersalah, rasa berdosa, rasa menyesal, rasa tidak nyaman. Yang ini sangat menjadi perang batin dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kowe kena iso ngapusi wong, kowe kena iso membela diri di depan hukum positif, depan majelis hakim. Kamu bisa mengkamuflase kepada orang lain, tapi kamu tidak pernah bisa ngapusi dirimu sendiri. Yang ini menjadi penyiksaan yang sangat dahsyat bagi jiwa kita, karena tekanan batin. Menjadi orang merdeka atau tidak? Tidak pernah bisa menjadi orang merdeka. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya perhatikan siapa yang tidak setuju. Penak no, JUU ini penak. Ora setuju kena keolah. Ketok ge modal ora setuju ki apa rek karek ngono. Nah, Pak Yete setuju kok. Masa Pak Bokir ra setuju? Oh ya, tapi neneng wah lah iki. Ngenyang. Ya. Masa Terano mengusahakan supaya menghilangkan penyesalan apa yang sudah dialami. Ya. Gimana caranya? Pakare Bu Siti Rohmatin. Piye carane menghilangkan penyesalan? Lek Bu Siti Rohmatin ngene ndelok film dina-dina. Ngene ndelok sinetron. Ngene maca novel. Ya kuwi kur sesaat bare karo ngulek, bar ora ndelok film ya mumet neh ndase. Apa caranya? Itu adalah larutkan dengan kebaikan, larutkan dengan budi baik. Hanya satu. Jadi sering saya sampaikan, dosa, kesalahan itu hanya bisa dilarutkan dengan larutan kebajikan. Jadi ibaratnya Anda makan, sering saya katakan kan, garam 1 sendok, Anda larutkan dalam 1 gelas, Anda ginikan, mukok-mukok, mutah-mutah. Ya enggak? Tapi kalau Anda banyak di bejana yang luas, airnya banyak, terus Anda pakai untuk mandi, malah nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Jadi dosa itu bisa menyamankan, justru menjadi pembelajaran, justru menjadi penyadaran, tatkala kita larutkan dalam larutan bejana kebajikan. Lah ngono kuwi lek terahno ngono, gaya dosa dingge pelajaran. Apa enak dempeng ning dhewe iki penak. Nakal ya dikongkon, ora nakal ya dikon nakal.
Ada yang lain, silakan. Jadi lek dosane karo anak, dosane karo bojo, ya larutkan dengan kebajikan kepada anak, kepada bojo, dengan kesadaran utuh, ora nggo basa-basi gen wonge memaafkan, wonge ben apik ning aku. Lah kuwi jenenge ora kesadaran, ora penyadaran. Kuwi kira-kira dosane nujuke kuwi kira-kira lek wis puk lek wis arep mati ya. Sampai di sini ada pertanyaan lebih lanjut, silakan. Ini menarik ya. Oke, silakan Mas Santo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang utama saya seperti Abah Yitno setuju. Tapi ada tapinya sedikit. Cara mengimplementasikannya itu mungkin bagi saya pribadi sangat berat. Contohnya tidak lama, baru kemarin sih. Mungkin istri saya ini dengarkan mungkin sambil ketawa juga mungkin. Kalau habis dapat charger pengajian kayak gitu seakan-akan tuh wah selalu pengen nawa itu berbuat baik. Tiba-tiba kemarin juga habis sholat subuh, habis ngaji, pas pengen belajar baik lah. Tiba-tiba mau perjalanan ke Caruban, lagi naik mobil enak-enak, orang nyebrang seenaknya sendiri. Tak betunduk itu emosi langsung lap. Nah itu halah persis peyok wi. Cara antisipasinya gimana? Sampai istri saya ngomong eling ngajine Pak Tatris langsung keluar drop dengan sekali. Aku ditanda oleh. Sampai saya buka terus. Tapi miso wis kadung ngeprojot. Wes persis peyok wi. Pak Pramopo ya kowe barang kowe. Oke, ini yang menarik. Menarik justru akan mengarah kepada materi tindak lanjut. Hapusen gue ora tahu ngapus suwi. Ngukak ngerokok tok. Iya, Mas Ari beneran nih. Itu dong bagus. Astagfirullah. Mas Ari benar. Astagfirullah. Satu. Nyaman ora, Dede? Nih Mas Santo ya. Jadi esensi dari puasa itu adalah pengendalian diri, diri yang terkendali. Kalau Anda tidak menggapai itu dalam berpuasa, berarti Anda itu sebetulnya belum pernah berpuasa. Lho kuwi tak anggap diet. Ini akeh lho wong kene posone diet no siji, loro. Nah, puasa diet ya abeh. Ngenek-ane sih wing wing tes. Yang pertama fitrah. Cek tergesa-gesa, reaksi cepat, responsif. Ini kan watak dasar manusia itu kan ini. Kecuali Boim. Kalau Boim itu orangnya tenang, tidak punya reaksi-reaksi ini. Orang itu tergesa-gesa, ingin cepat lepas dari rasa sakit, ingin cepat saya akan ndang makan, ingin cepat sampai sana, wung 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 wung, sebat sini, yes, reaksi cepat semua. Ini jiwa manusia yang sangat tergesa-gesa. Di Quran saambrek ayat-ayatnya. Ora salah golek ono.
jazuan manuan. Wong iki cenderung rasa cepat. Al-Ma'arij ayat 18 sampai 22 Anda baca bolak-balik. Itu menarik sekali. Manusia itu bersikap ingin segera. Lek wayah untung petitine pol, lek wayah bangkrut utawa kesusahan sambate ngaluara. Kula ana ning Al-Ma'arij ayat 18 teko 22 lek ra kleru. Saya lupa. Sekitar itu pokoknya. Terus sikap hidupnya reaksi cepat. Sehingga bisa. Jadi urung krungu sik omonge lho. Bang. Istri saya juga gitu. Iki mang ngene. Omonge wong. Wis ta urung? Ya urung ngerti ya. Wong diapusi wong gak kadung nesu. Ngisin-ngisini. Tenang. Tenang piye? Tenang aku. Aku ya wong rawani wong, diwarani wong rawani wong bingung edan aku. Tenang. Nah ternyata ya kur informasi dari informasi. Saene wong nyalip set. Oh, wis selak keblek ngising. Ngono wis teng ati nyaman. Nyapa kok direaksikan. Oh, kae ngene. Jadi dihibur-hibur dhewe melalui penalaran yang sehat. Jangan sampai kemarin ada enggak kenyataan. Itu berawal mesti kenyataan itu di dalam, tidak pernah ada kenyataan di luar. Itu kapan? Kemarin. Jadi lek eneng wong nyobore iki ulawan, kuwi mbok anggap guru, mbok anggap musuh, apa mbak ngarep teman akrab. Itu guru saya pernah begitu itu. Wong sing ning sandingmu kuwi mbak anggap teman, kamu akan mendapatkan berkah teman banyak. Mbak anggap guru, kamu akan menjadi beban dan mendapatkan banyak keilmuan darinya. Atau mbak anggap musuh, kamu akan banyak tersiksa karenanya. Ini semua anggapan di dalam. Apa rumah samu wong elek kira guru, baik guru. Gurumu kok nang masjid, assalamualaikum, Allahu Akbar, halah kuwi guru. Lek sing elek-elek tidak pernah kamu jadikan guru. Apa kamu ndak berdosa seperti itu? Kasihan Tuhan loh, lek menciptakan jelek untuk menjadi guru kan ndak pernah jadikan guru. Gusti Allah perlu dimesak ning ngene ora dibela. Konjone Pak Haji. Kaya ngono ora kok ya Pak Haji iki ya dikonco kaya. Lah kaya ngono iki. Terus bahasa lainnya ada responsif. Ini lawan dari puasa yang pengendalian diri yang terkendali. Ini biasanya ya biasane lek wong lanang tipologine wong sing petentang-petenteng nganggep dirine paling apik. Lek wong wedok biasane lambene sing modele judes-judes. Iku mesti responsif, reaksi cepat, tergesa-gesa. Lawan dari pengendalian diri yang terkendali. Dadine apa? Syahwatin sa'atin aurasat kusnan tawilan. Lek wis ngene mesti langkah kerjane apa? Jalan pintas. Jalan pintas itu apa? Untuk memuaskan jiwa. 1, misuh. 2, marah. 3, ngundet. Bener apa lagi? Nomor 4, ngomong eleke lawannya tadi. Nomor 5, akhirnya mutung ngalih. Mekanismenya wis to kuwi, delokne. Mulai wis teko ngundet. Dhisik tomo. Lah, aku ki lho wis terus jalan pintasnya ning kene.
Lek wis ngono terus memutuskan hubungan. Jalan pintas. Jalan pintas ini yang saya sebut sebagai syahwatin saatin. Apa? Kesenangan sesaat, kepuasan sesaat. Jalan pintas. Ini mesti tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Ini mesti lahir kezaliman. Dan mekanisme kerjanya mesti kita delok nek aku ora kenal. Urangan angel mulia. Ndrah kene iki ora ana ulangan sing penak. Gak aku mbok ngomong ning swarga, besok ganjarane akeh. Terus ning swarga kono ngene-ngene ning banyune ning walah. Wis ben diomongne Pak Sukir wis. Wong ning kene iki terakhir teko untuk dikecelaki, teko untuk disaduki ya ning kene iki. Nah sing salah sing teko. Oke, Anda bisa memahami siklus ini, Mas Santo. Jadi, iki Mas Santo ya, kabeh menungso, nasi kabeh menungso. Ora kiai, ora santri, ora mubalek, ora ustad, ora preman, ora wong edian, kabeh kena tergesa-gesa, reaksi cepat, responsif. Lek wis ngono mesti jalan pintas. Lek wis jalan pintas mesti kezaliman. Wis rumus. Maka tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Nerjemahne ngono kan ndak banyak yang tahu toh. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan piye? Ini mekanisme tergesa-gesa dadine jalan pintas, dadine kezaliman. Pak Haji itu sudah pengalaman nyopir jauh. Nyopir itu apa tuh si angel? Yes kopling, anu kan pengamatan. Yang tidak menjadikan, yang sering sekali menjadikan kecelakaannya apa? Mesti jalan pintas. Karena apa? Tergesa-gesa. Tidak di job skillnya, tapi di mental skillnya yang menjadikan orang itu kecelakaan. Pokok sikile iki ora apa kok jenenge? Ora asam urat. Terus anu wis waras sikile, ora mungkin kecelakaan. Mripate waras ene waras. Lah sing ndadekne kecelakaan itu mesti mentalnya. Mental kesusu, mental kemerungsung, mental kudu nesu, mental ini dari rumah sudah sengkel. Ini yang sering sekali menjadikan jalan pintas, jalan pintas, jalan pintas, jalan pintas. Oke, break dulu. Ada yang direnungi dulu. Saya minta maaf banyak berdiri ya, enak berdiri ya. Kalau duduk berdiri kurang nyaman. Yo, padahal aku ora ngangge kerangka konsep ya. Aku nglakon. Padahal aku ora ngge sketsa ide ya. Tapi Tiyok pun meh ngoten niku. Tapi Tiyok ya meh ngono kuwi ya. Pas Senin nggih ngoten niku lho, Pak. Pak Atot. Mawon. Niku nggih tukang gampang reaksi cepatan niku Pak Santo. Senin betul apa? Oh, apa musik enom. Anis. Sing dhuwur aja. Up, wis. Nah.
Selanjutnya, yo reaksi cepat nih. Saiki cepet tanggap. Pertanyaannya Mas Santo tadi pas, jadi menuju kepada kerangka berikutnya. Ini asyam. Siam kutiba ngalaikumusiyam. Awalnya dulu sudah saya terangkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu. Lek kowe iman, lek kowe percaya kepada sang desainer syariat yang tidak mungkin keliru, yang tahu akan kebutuhanmu. Menungso ki dilatih, diwajibne, sakjane aku ora majibne cara Gusti Allah ngomong. Wong kuwi butuh-butuhmu kok. Hanya kowe iki ben rada meganemu ben ilang, iki tak wajibne lek ora kowe tak kuampleng cara anune ngono. Bagi orang-orang yang beriman kepada pasti benarnya apa yang saya perintahkan, kowe lek iso lationo ngempet. Lationo asyam, yang di situ ada konotasi ngempet. Meper, menahan. Di sini itu intinya puasa itu lek enek ngempete. Wong mulai mangan pura, mangan oleh. Boleh ndak ini makan? Boleh. Boleh ndak ini sebetulnya ngumpuli istri? Boleh, ndak masalah. Tapi ngempeto, mepero, menahano. Dari hal-hal yang baik, hal-hal yang dibolehkan saja, itu diempet, dipeper, ditahan. Apalagi hal-hal yang dilarang. Ini sebagai apa? Sebagai proses latihan, strip training. Untuk dapatnya apa? Kendali, terkendali. Ini menuju anti liar. Tenang, low respon, sareh rereh. Intinya selamat karena hati-hati. Nah, kurang nggih konsep ide. Nanti aku nggih konsep. Aduh. Sketsa ide ki rak wong latihan-latihan. Oleh saya berkendak-berkenduk. Oke, lihat. Asyam. Ini kalau kita itu pakai hati, menerangkan apapun itu pakai hati, nggak pakai otak. Anda baca ini aja nggak perlu saya terangkan, udah paham nggak? Arahnya itu udah tahu nggak? Karena saya nggak pakai ini, pakai ini. Ini pamannya kita plek neplek terus aku lugu, tak plek neplek, Anda udah tahu. Ini nanti akan saya terangkan, makanya nanti ada yang namanya pengajaran, ada pendidikan, ada motivator, ada moderator. Dan nanti di session-session berikutnya PPMR nanti menuju ke sana, ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi manusia pertama tadi fitrahnya apa tadi? Tergesa-gesa, sesusu, responsif. Kuwi sing dadekne ora slamet ning urip ya seneng ngono kuwi. Pelajari hidupmu. Karena kamu tergesa-gesa, kamu tidak selamat. Jalan pintas, terus akhirnya apa tadi? Kedaliman. Nah, terus itu maka perintah
Al-Baqarah 183. Yang pertama amanu. Kalau kowe iman kepada syariatku. Lationo asyam. Aku ora wajib nih. Lationo asyam. Soalnya iki poso ora poso aku ki tetep Gusti Allah. Apa lek aku iki terposo aku wis sekti ngono. Ora. Kata Tuhan seperti itu. Poso iki kanggo awakmu dhewe. Poso iki lho kebutuhanmu. Asyam. Biar apa nanti? La'allakum tattaqun. Selamat karena hati-hati. Wong ngasine ya oke sing ra slamet iki mergo ora hati-hati. Orang hati-hati iki mergo apa? Dirinya tak terkendali, tidak pernah punya kendali. Uripmu duwe kendali ora? Lho ora. Jadi setire iki ra enek. Ya oke nunyak-nunyak itu. Dies. Nyapa ora duwe setir. Ora enek kendaline. Wis rime blong, setire ora genah. Terote jeblat pisan. Oke, asyam. Itu cirinya di jiwa yang ngempet, meper, menahan. Ngempet, meper, menahan, sama sekali bukan dilapar hausnya perut. Sing engko bengi iso mbok ganti manganmu ping 3. Maghrib arep turu 11 bar apa kae? Bar maca Quran apa jenenge? Bar darus terus esuk mangan. Padha wis 3 kur ngalih mangan to. Ibu-ibu kuwi, Mbak Sri kuwi lek blonjo gula malah ningkat. Biasanya 3 kilo malah 5 kilo. Asyam. Iya. Aku ya ngono. Elah. Wong poso ora gawe kolak, mesan poso malah gawe kolak. Piye apa ora kebener. Ora ngono kuwi aku. Ngempet, meper, menahan. Sekali lagi ini cuman latihan. Ini cuman training. Ora nek hubungane karo ganjaran, ora nek pengupura wis. Intine kowe belajar kebaikan di sini nih. Perkara di ngapura urusane kono, perkara di ganjar urusane kono, perkara apa oleh swarga urusane kono. Sing penting saya betul-betul melatih diri, training jiwa untuk dapatnya saya bermentalkan ngempet, meper, menahan. Lek ora neng iki kowe aja pisan-pisan muni mbok arani kowe iki poso. Ini so imun. Lho. Del gedes. Ora enek hubungane. Lek kur weteng luwe karo ora mangan gek dingge agul-agulan nek jane jiwanya ndak bisa ngempet, ndak bisa meper, ndak bisa menahan, itu belum siap. Cirine lek kowe iki latihanmu berhasil, lek trainingmu berhasil, kowe duwe kendali. Kowe duwe setir. Karep rene mbok ngenekne, kinar ngene mbok ngenekne. Kono enek mobil ret. Rodok parkirmu, rodok anukan, mundurmu teratur. Ini karena Anda kendali. Kendali ki engko ya terkendali akhirnya. Langkah-langkah dirinya menuju terkendali karena kendali. Lek ora duwe ngene, ora sah muni lalakum tatakun. Takwa apa? Takwamu ning kaos kuwi. Kalau sudah begitu, kamu menjadi anti liar. Sakjane tenane tenan. Lek mbok triti setiap hari asli kehidupanmu itu lek ra mbok kendalikan tenan liar atau ndak liar. Wis to, sak karepmu dhewe ora we. Asline. Lunga ora tau pamit. Omong ora tau anu. Neng omah omongane suwengak.
Koncone Pak Haji. Kaya ngono ya alumni Mekah. Oh, lu yang bareng Jisukir. Jadi sebetulnya anti liar itu adalah ciri khas orang-orang yang shaimun, orang-orang yang puasa, orang-orang yang shaim. Karena apa? Mampu memiliki kendali sehingga bisa terkendali kehidupannya, terkendali nafsunya. Wes ora usah ngomong nafsu-nafsu sing angel-angel, sing supiah apa-apa sing apa. Wes ora usah definisikan kuwi. Aranono kehendakmu terkendali. Aku berarti kritik karo guru supi. Emosi dalam berkebaikan gue ya ora oleh. Guru supi saya seperti itu. Jadi engko wis rasa dienekne anu. Engko paling teko ning jare sebetulnya emosi berbuat baik. Oh iya, apa yang ngomah ae aku. Kayak ini suwi. Ben aja emosi berbuat baik kok. Berbuat baik lek emosi ya elek. Guru sufiku itu ngene. Ini dadine anti liar. Wong ki lek wis ora liar lho, nyapa to ora slameti apane? Ya atau tidak? Agamamu kuwi sakjane agama mbok nggih penampilan. Kurang beragama. Apa agama mbok nggih slamet? Agamamu mbok nggih tampilan aku ben darani wong beragama, apa mbok nggih slameti urip? Pamer. Agamamu tok nggih status putu ning anu. Apa mbok nggih gawe pendidikan ke dalam? Nah, ini yang menjadikan kuncinya adalah asyam, latihan training, kendali, terkendali, anti liar. Lah iki dadine jiwane. Jiwa orang-orang yang berpuasa dengan sip adalah mesti tenang. Ngadepi apa-apa, low respon. Low respon. Responnya nek ora kok ngleler ngono ki ora. Ngleler wong goblok kuwi. Ya tembela. Oh, klemar. Sik to. Sik to, ngambil keputusan ora iso. Low respon gak ngono. Low respon itu adalah jiwa bijak untuk mengambil keputusan dengan tidak gerusa-gerusu karena penuh pertimbangan. Itu low respon. Lek basa Jawane sareh ya rereh. Sareh itu apa toh? Tidak cepat mengambil keputusan karena rereh, pertimbangan matang dari satu bentuk ketuaan hati itu rereh. Jadi sareh rereh, tenang. Lah ini terus dadine la'allakum tattaqun, selamat karena hati-hati. Iki bedane wong poso karo ora poso. Nek lek wong poso malah kakean misuh ngono kuwi. Ya poso Senin Kamis. Ora apa-apa sosok iso dikerep kok. Sok-sok iki lek terus-terus lek kulino dadine kerep. Lek pas ra kena diempet kuwi jenenge ya ora apa-apa, sah-sah ae. Kayak padahal kakean sing ora kena diempet ya wis. Sebelum saya teruskan, ada pertanyaan? Silahkan. Ini menarik sekali. Ini sudah di seket saida belum? Ini mau seket saida ini mbak ubah-ubah no formulanya oke apa? Oke. Wong aku sing ora tau nang PPMR iso lho. Sing bendino aktif nang PPMR ora iso.
Padahal aku ora tau teko lho. Malam Kemis jadi lo ya. Pak Haji malam Kemis. Tapi kudu ning jaba lho. Utawa ning mburi. Enggak, kita enggak begitu. Sama. Semua sama. Oke, silakan sebelum saya teruskan. Kalau tidak, sedikit lagi. Hapus. Skemane mending ya. Mana seweruh paham. Kowe awan nang nggonku nek karo cacah sawulan. Wis to hari ke lucu-lucu ono. Ojo hari yang ya. Nah, ini disukirnya sisa langsung mau coret. Jadi sketsa ide nih. Oke, jenjang puasa, lihat sini sebentar lagi. Yang pertama itu perut. Perut itu latihan menahan dari yang boleh kita peper untuk dapatnya berlatih ngempet mangan, ngempet ngombe. Yang itu sangat mendasar. Jadi sebetulnya kita betul-betul menahan dari kebutuhan jasmani yang sebetulnya bisa ditunda untuk kita tunda. Ingat ya, manusia itu mati dengan tanpa nutrisi sama sekali itu baru 22 hari. Cara teori biologi ini, walaupun mati itu tetap sana. Jadi secara biologi kalau Anda tidak ada nutrisi 22 hari itu baru mati. Jadi lek kowe ora mangan sedina sewengi, gak mati. Gak mungkin mati. Apa meneh mah, gak ada mah. Justru akan ditata lambung kita karena puasa. Bagi yang iman, amanu tadi loh, amanu. Ini latihan menahan. Prosesnya di fisik, di jiwa, di jasmani, dilatih dulu oleh Tuhan dengan jenjang TK-nya puasa perut. Wayahe ora mangan, wayahe oleh njukuk permen, aja njukuk permen sik. Wayahe wah iki panas, mulai saka bal-balan roh es teh, oh tahan dulu. Anak kecil kan responnya seperti itu.
Itu kebutuhan mendasar anak kecil, tapi sudah menahan. Des. Ada mentalitas menahan. Ini sudah masuk wilayah jiwa. Ada mentalitas bertahan, masuk wilayah jiwa. Jadi lek bapake ning omah sik turu, iyan ning pondok malah wis melek. Turu mbok ngelingi anake ning pondok wis melek. Ini sudah lana latihan menahan, mampu bisa. Oleh turu ning ora turu. Turu kurang seprapat, alarme muni, rada adem-adem, rampenak ning awak rada greges. Alah biyen mati ya ben. Wes budal des. Latihan menahan. Kalau sudah begini ini mesti kuat dalam derita. Oleh-olehane puasa perut itu kuat dalam derita. Ojo guyu we, kuat dalam derita. Lah ora kuat dalam derita, perutnya wis gagal. Wayahe orang rokok tahan. Akhirnya apa? Situasi kondisi kaya ngapa kecute. Kuat derita dari kecut. Oh no. Kuat dalam derita. Jadi TKE kudu wis diajari perut menuju kuat dalam derita. Saiki aku misalnya poso, apa-apa tak putusne karo anak bojoku, apa-apa tak jak musyawarah karo anak bojoku. Ternyata keputusanku nyaman, damai. Neng anak ya penak, neng bojo ya penak. Ya aku lho masjid jenengan. Nggih. Terus puasa di jiwa. Tadi kalau sudah berkembang dari kuat menderita, ini tingkatannya SMP, SMA. Ini SMP atau SMA? Harus tuwek. Diri yang terkendali, pengendalian diri tadi punya kendali terkendali. Ini dadine arif bijaksana dalam melangkah. Ora responsif kok. Gak kuat menderita, des dipisui sik ya ben tenang. Delokane wong tenang. Aku ki kok dipaido ngene jala jiwa, tenang. Biar arif bijaksana keputusanku. Puasa menarik pasamu. Aja mbok kira puasa mbok nggih sekti. Terus tak lakonane ngene ben ngene, tak lakonane ngene rezekiku ben gedhe poso capopo. Oleh ora? Oleh, aku ora nglarang. Dan tidak ada larangan, bahkan ada anunya. Ya, tapi kuwi kan yo piye jajalek tok nggih proses pendidikan piye kok dalam sederhana men. Kayak padahal rezeki iki mbok jaluk ora mbok jaluk wis jatahe semanten ora? Maton. Maton kok mbok bingung iki nyapa? Maka Ibnu Ilah Al-Sakandari ngatakan apa? Ora sah melu-melu ngatur barang-barang sing wis diatur. Tulis ning truk. Kayak Pak Haji ben moto. Jadi kuncinya kalau puasanya sudah ke jiwa, lari outputnya mesti arif bijaksana dalam melakukan apapun, dalam mengambil keputusan. Iki bedane wong poso karo ora poso. Lek wong ora poso mesti awur-awuran. Rajane ngawur mong ora teko mong piye? Omong arep teko lho. Arif bijaksana. Yang ketiga, kalau sudah ini puasa itu di jenjang rohaniah. Rohaniah itu batin. Puasa batin. Ini loh tenang dalam bersikap. Tidak pernah melihat luar dan tidak pernah dipengaruhi oleh luar. Jadi apa? Menjadi dirinya sendiri. Lek wis ngonto mesti dadine wong iki ya antepan dalam apapun.
Itu buah dari orang puasa itu mesti yakin yang menyamankan. Apa-apa serang, tenang. Bahkan dalam ini, dalam itu, dalam derita, dalam susah, dalam sakit, dia merasa bersama Allah. Kuncinya bersabar bersamanya. Ini kata-kata saya ini pahami juga. Bersabar, tahan menderita bersamanya. Kata-kata ini nanti Anda renungi. Saya mampu menderita dengan kuat, merasa bersamanya. Ini kata-katanya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Bersabar bersamanya. Berarti sama dengan apa? Tahan menderita karena yakin yang menyamankan perasaan bersamanya. Majelisnya sudah majelis ilahiyah. Yang di majelis ilahiyah sudah tidak butuh lagi makhluk dan tidak membutuhkan makhluk lagi kecuali kebersamaan bersamanya. Dengan perasaan yakin yang bersamanya, dia mampu bersabar, yang kuat dalam derita, arif bijaksana, yakin yang menyamankan. Apa enggak menarik? Hah? Oh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boim rambo arah 12 iki.